Waalaikumsalam. Saya tamu dari jauh dari Banten. Begitu jamaah di masjid dan juga di kompleks sana ada seorang laki-laki yang usia yang langsung baik dari Pak Abdul Somad. Saya spontan mau mobil yang satu depan. Saudara kesini sama keluarga. Saya merasa senang setelah lahir bersama Ustaz. Kemudian saya tertarik sekali masalah perang. Perang adalah merupakan suatu penyelesaian konflik antara sebuah negara yang tidak bisa terselesaikan. Dihadapkan dengan situasi sekarang. Kalau dulu saya pernah di Timur Tengah secara fisik. Nah, sekarang dihadapkan dengan situasi sekarang dan notabene yang itu di Indonesia sekarang sudah harus seperti ini. Ada COVID, ada konflik antara ulama, pemerintahan sekarang juga ada haru-haruan. Nah, sekarang apa bisa dikatakan kita memerangi hawa nafsu? Ya, itu bisa dikatakan perang, Pak Ustaz. Nah, kenapa sekarang orang-orang kita muda-muda kita itu ya kok kadang-kadang itu tidak respon terhadap beberapa informasi masalah ideologi, politik, sosial, budaya, termasuk hantam sekarang. Kok gak ada syaratnya dulu? Hanya dia itu di HP begini, ya? WA di WA yang katakanlah antara pihak ini politik terutama lah gitu. Kok nggak ada greget untuk memerangi itu loh, gitu maksudnya seperti itu. Mohon dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon kepada Pak Ustadz untuk dokumentasi saya. Saya sama keluarga di sini, saya ingin foto bersama nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami ucapkan selamat datang ke Bukit Rancak Kuning, Bapak datang jauh-jauh beserta keluarga dari Banten. Ahlan wasahlan. Ahlan kedatangan Bapak sebagai keluarga. Sahlan, semoga segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak Haji Ujo. Apakah melawan hawa nafsu, melawan marah, melawan bakhil, melawan kikir itu disebut juga sebagai jihad? Dalam hadis kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita perang dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Padahal waktu itu pulang dari perang. Tapi kita pulang perang ya Rasulullah, ada perang lagi yang besar. Ada, kata Nabi. Perang apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi Imam Al-Ghazali dikritik orang. Kenapa ketika kaum muslimin sibuk melawan musuh, Imam Al-Ghazali malah menyendiri. Imam Al-Ghazali ini enggak konsen pada jihad, kata orang yang mengejek Imam Al-Ghazali. Tapi orang yang paham, dia mengerti siapakah yang merebut Masjidil Aqsa dari pasukan musuh. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa punya semangat jihad luar biasa gara-gara apa? Gara-gara khatam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang menulis Ihya? Al-Ghazali lah yang mengobarkan semangat jihad Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ulama itu mengajarkan mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Dimatikan hawa nafsu, dimatikan rasa takut. Dengan apa? Dengan jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Tapi jangan sampai sekedar melawan hawa nafsu, perang jihadnya juga mesti ada. Perang melawan Israel. Israel itu tidak bisa dilawan dengan nyanyi.
artis-artis nyanyi, mana yang takut Israel? Kenapa Palestina tak merdeka? Karena dilawan dengan nyanyi. Kalau nenek moyang kita dulu cuma nyanyi, kita masih terjajah sekarang. Resolusi jihad 10 November hari apa? Hari pahlawan. 10 November hari pahlawan. Mungkinkah pahlawan itu berani mati kalau tidak dihidupkan ulama? Mesinnya, mesin Bung Tomo, mesin Insinyur Soekarno, mesin Jenderal Sudirman itu dihidupkan oleh ulama. Maka sebelum tanggal 10 November keluarlah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November berapa hari? 18 hari dihidupkan ulama jihad itu, bahwa kalau kau mati syahid. Mati syahid, jenazahmu disaksikan malaikat, biji matamu menengok tempatmu di surga sebelum nyawamu keluar. Matimu seperti kalkorsi, hanya seperti cubitan pada tangan. Itulah yang membuat Indonesia merdeka. Makanya 17 Agustus itu mestinya diperingati dengan tahlil, baca Yasin, berkirim. Bukan bapak-bapak memakai baju daster main bola. Karena tanah yang kita injak itu adalah kain kafannya para syuhada. Negeri ini merdeka karena ulama. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni aksi, saya mahasiswa ilmu hadis semester 7, sedang bimbingan skripsi. Mohon doa supaya dimudahkan. Nanti di akhir majelis kita sama doa. Apakah ada batasan dalam memahami hadis secara kontekstual? Sebab banyak saya temui orang mulai meninggalkan sunnah dengan alasan tidak sesuai dengan zaman. Kalau bertanya yang lebih sifatnya ilmiah, jangan umum. Tanya secara spesifik. Ini umum. Contoh sunnah meninggalkan sunnah karena zaman itu apa? Kasih satu-satu. Baru saya jawab. Kalau umum gini, ambil contoh meninggalkan sunnah bersiwak. Karena dia tak kasih contoh, saya kasih contoh. Ada orang mengejek bersiwak karena sudah ada pasta. Jangan bilang odol, karena odol itu merek. Yang tepat itu adalah pasta. Jangan macam orang membuat parkir. Honda dilarang parkir. Yamaha sama Kawasaki. Sama aja orang. Tolong bawakan odol itu merek. Yang tepat itu tolong bawakan pasta. Karena sudah ada pasta, jadi tak perlu pakai siwak. Ini maksud pertanyaan. Sunnah bersiwak sampai hari kiamat tetap. Kenapa? Karena ternyata Nabi memakai siwak itu bukan karena siwak itu punya serabut, tapi karena memang kandungan dalam siwak menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi, dapat memasuki celah yang tak dimasuki. Bahkan pasta ternyata mengandung pemutih itu berbahaya. Jadi sunnah bersiwak sampai hari ini, sampai hari kiamat masih tetap. Bahwa siwaknya dirubah menjadi pasta tidak mengurangi sunnah. Oke, sekarang ada pasta yang asalnya adalah dari siwak dikombinasikan dengan daun sirih, dengan kunyit dan lain sebagainya. Sunnah bersiwak tetap. Bolehkah saya minta ijazah hadis? Ijazah hadis apa? Ijazah arba'in, berarti dihafalkan dulu arba'in, baru disetorkan. Hafal dari awal sampai akhir, baru saya ijazahkan. Ajastuka kama ajazani syaikhi, aku ijazahkan kepada engkau
sebagaimana guruku mengijazahkan kepada aku. Begitu cara ijazah. Itu juga kitab nih, kita hafalkan dulu di akhir majelis baru saya ijazahkan. Nanti di akhir majelis. Kalau hadis musalsalat bil awwaliyah, aku dengar hadis yang pertama. Qala ajazani Syekh Mahmud Abu Hashim, Syekh Dr. Mahmud Abu Hashim, Ani Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, An Syekhi Syekhihi bisanad al-muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Aku dengar hadis al-musalsalat bil awwaliyah dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Beliau mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dengan sanad bersambung sampai ke sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah hanya orang yang ada kasih sayang dalam dirinya. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, malaikat-malaikat di langit akan menyayangi kamu. Aku ijazahkan musalsalat bil awwaliyah ini kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Jawabnya qabiltul ijazah. Jawabnya qabiltul ijazah. Jadi kalau antum menyampaikannya ke anak-anak antum, haddatsani Abdus Somad, haddatsahu Syekh Mahmud Abu Hashim. Aku mendengar hadis ini dari Abdus Somad. Syekh Abdus Somad meriwayatkan dari Syekh Mahmud Abu Hashim, guru besar di Al-Azhar. Syekh Mahmud Abu Hashim mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau ditanya orang, pernah gua mendengar hadis musalsalat bil awwaliyah? Pernah. Dari siapa? Dari Ustaz Somad. Oh, ada diijazahkannya? Ada. Banyak yang menyaksikannya. Banyak dari orang lewat itu. Mana? Mati semua orang sudah gila itu sendiri. Di masjid tempat saya tinggal ada jamaah sholat berjamaah, tapi waktu doa bersama tak mau mengangkat tangan. Kenapa dia tak mau mengangkat tangan? Karena dia memahami sunnah itu cuma satu. Sunnah itu hanya perbuatan Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi berarti bid'ah. Sunnah itu tiga. Yang pertama perbuatan Nabi, yang kedua ucapan Nabi, yang ketiga perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apakah pernah Nabi sholat baca itu? Apakah itu sunnah? Sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah takrir ya. Waktu Nabi jadi imam, ada makmum baca itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang baca doa itu tadi? Aku Rasulullah. Wahai bid'an wa thalathuna malakan yaqtadiru. Tengok 33 sampai 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Puasa Nabi Daud. Nabi memuji puasa Nabi Daud, tapi tak ada hadis menyebut Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud. Nabi memuji ahabus siyam ila Allah siyam Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi. Adapun tentang berdoa diaminkan orang lain,
Majtama'a qaum, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhuhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iru, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, doa mereka itu dikabulkan Allah. Itu ucapan Nabi. Dan Nabi pernah mengaminkan doa. Waktu dia di atas mimbar, amin, amin, amin. Sahabat bertanya, apa kau bacakan amin ya Rasulullah? Waktu aku naik ke mimbar pertama tadi, aku dengar malaikat berdoa, muhdan liman adraka Ramadan kalau diukarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan. Amin. Muhdan liman adraka walidahul kibar ahaduhum au kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa dengan kedua orang tuanya tapi dia tak berbakti sehingga tak masuk surga. Amin. Jadi cerita tentang doa diaminkan orang lain itu ada dasarnya. Digabungkan beberapa hadis, ditariklah kesimpulan bahwa kalau ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan itu termasuk surga. Tapi karena orangnya sudah belajar, orang belajar di pondok 7 tahun, pergi lagi belajar 7 tahun, mengambil kesimpulan dari banyak hadis. Dia belajar cuma 5 aja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang 20 tahun belajar, itu pun tak sanggup mau bid'ah. Dia belajar cuma kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, paling enak. Obat, gunting kaki celana, panjangkan janggut, jurus 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, habislah. Antum kalau mau nengok video lengkapnya, kumpulkan semua imam-imam sekota Pekanbaru di Masjid Ar-Rahman, dikumpulkan oleh Profesor Akbariza. Saya menyampaikan materi. Video lengkapnya share, judulnya, cara mencarinya, UAS Takwil. UAS Takwil. Tulis itu UAS Takwil, tengok judulnya, Pembinaan Imam Masjid Paripurna 9 bulan yang lalu. Jadi dibuatkan grup Riyadhus Shalihin, share di grup. Dan dapat videonya, Pembinaan Imam Masjid Paripurna. Udah 2 jam saya ngomong itu, 2 jam. Kesimpulan yang dari 2 jam ini saya sampaikan kesimpulannya. Ingat bebas. Mereka melihat saya 3. Pertama, Abdul Somad itu pelaku bid'ah. Kalau sudah pelaku bid'ah berarti dolalah. Kalau sudah dolalah berarti finnar. 2. Abdul Somad itu musyrik. Kenapa musyrik? Karena kalau berdoa dia bertawassul. Yang ketiga, Abdul Somad itu kafir. Kenapa kafir? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihat. Jadi kalau antum nanti mereka menyerang saya mati-matian, antum jangan bingung. Kenapa orang dibenci kali dengan seseorang? 3. Karena saya pelaku bid'ah, karena saya musyrik, karena saya kafir menurut pendapat mereka. Inilah bibit-bibit radikal. Radikal itu melihat orang lain sebagai pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jelas? Atau nonton dulu di pas tenang dengarkan. Coba kayak fokus, jelas dari kok bisa dia melihat kita 3? Apa sebab? Jelas.